Jadi, Sun Hangul adalah anak dari kakaknya Jaegyu yang kabur dan kembali ke Yunbum yang sedang cemburu. Ia menangis dan tiba-tiba Jaegyu mulai mengkisahnya. Tapi saat sadar, Yunbum pun segera berlari menjauh. Malu campur senang, tapi Yunbum ingin diberitahu siapa wanita itu sebenarnya. Jadi Jaegyu mengatakan jika ia adalah seorang agen asuransi. Jaegyu ternyata masih belum mau terbuka kepada Yunbum. Jadi janji tetap akan ditepati, yaitu menunggu 2 tahun lagi. Namun Jaegyu ngelunjak, katanya minta kencan 1 hari penuh agar bisa menunggu 2 tahun lagi. Dan Yunbum pun mengiyakan. Sedang di Seoul, ibu panik. Ia ingin segera menemui Yunbum, namun dihalangi oleh pengacara Choi Yi-jun. Pagi yang cerah, matahari bersinar untuk Sun Jae-gyu. Ia berlari di ladang sambil tersenyum lebar. Sedangkan Ijun mulai mengisi kelas sebagai guru tamu di SMA Shinsu. Lalu di rumah Hangul merasa sangat heran melihat pamannya yang kaku itu tersenyum sepanjang hari. Dan Hangul pun malah memanas-manasi jika sang pengacara tadi datang sebagai guru tamu dan begitu sangat keren dengan memakai setelan jas. Bu Guru Yeonbum pun memberikan tepuk tangan paling meriah katanya. Mendengar hal itu, Jaegyo langsung mengepakkan tangan tanda kesal. Di sekolah, para guru sedang membandingkan Jaegyo dengan Choi Yi-jun. Sungguh dua orang yang bertolak belakang, kata mereka. Yeonbum yang mendengar hal itu pun langsung membela Jaegyo. Bu Guru So bisa mencium aroma-aroma cinta di sini. Dan karya wisata klub lingkungan memulai kunjungannya ke pembangkit listrik Green Nare. Kedatangan mereka disambut oleh Jaegyo yang sedang membersihkan baling-baling turbin angin yang super besar dan tinggi itu. Wih, semuanya melongo melihat aksi Jaegyo yang seperti di film-film. Ia melompat dari atas turbin hanya menggunakan satu tali saja. Niatnya Jaegyo ingin show off pada Yunbom. Tapi Yunbom mah biasa saja. Jadi Philip cuma bisa mesem melihat kelakuan bosnya. Perjalanan berlanjut melihat pembangkit tenaga surya sambil Jaegyo menjelaskan visi misi dari perusahaan. Lanjut untuk bertemu dengan sang CEO, pria yang sangat keren dengan setelan jas lengkap. Dan itulah Sun Jae-gyu sendiri. Ya, ternyata Jae-gyu adalah CEO dari perusahaan Green Nare. Yunbom menganga tak percaya dan lagi-lagi ia bersikap dingin kepada Jae-gyu. Jae-gyu jadi heran sendiri, sedangkan Philip masih saja tertawa mengejek bosnya itu. Saat sesi makan siang, Han Gyeol sengaja memberikan banyak potongan daging untuk Sejin. Tapi Sejin masih bersikap dingin. Katanya ia tak perlu. Sambil memberikan setumpuk buku milik Han Gyeol dan pergi begitu saja. Han Gyeol lagi-lagi dibuat kecewa oleh Sejin. Dapat kesempatan bicara berdua, Yunbom langsung mengatakan jika ia merasa cemas takut ketahuan. Jadi acara kencannya besok mending batal saja. Seketika lutut Jaegyu pun lemas. Sungguh kata-kata yang kejam cenah. Tapi Jaegyu meyakinkan saat kencan besok ia akan mencari rute aman dan sepi agar tak ketahuan. Ternyata selama ini dingin kepada Hangul hanyalah topeng bagi Sejin. Aslinya ia deg-degan parah. Sejin pun bercerita kepada kakaknya, tapi kata Ijun, lupakan dahulu pria yang membuatnya berdebar itu. Untuk saat ini, Sejin harus mengingat Son Hangul agar ia bisa mengalahkan pria itu. Si Ijun mah lucu. Matahari belum terbit, Yunbom juga masih terlelap, tapi Jaegyu sudah nyamper untuk memulai kencan mereka. Akhirnya keduanya pergi ke laut dan melihat matahari terbit. Suasananya sangat sepi dan romantis, namun tak lama para anak buah yang sedang berolahraga melintas. Yunbom pun buru-buru sembunyi di balik selimut. Sungguh kacau sekali, kencan di pantai gagal. Dan kini tujuan mereka adalah ke restoran terpencil yang Jaegyu yakin tak akan pernah bertemu dengan orang Shinsu di sini. Tapi nyatanya mereka malah bertemu dengan Pak Kepala Sekolah yang sedang sarapan juga. Kencannya lagi-lagi kacau. Dan ternyata bukan Jaegyu saja yang sedang berkencan. Bu Guru So juga kencan dengan pegawainya Yi Jun di taman bermain. Pak Guru Penjas yang melihat hal itu pun cemburu dan malah datang mengganggu kencan keduanya.
Yunbom dan Jaegyu akhirnya memutuskan untuk kencan di taman bermain, tapi baru saja datang. Lagi-lagi malah melihat kenalannya. Ibu guru So ada di sana. Yunbom pun segera menyeret Jaegyu ke wahana yang ada di hadapannya, yaitu rumah hantu, dan keduanya pun segera bersembunyi. Ibu So yang sempat melihat sekilas pun ikut-ikutan masuk ke wahana karena penasaran. Kencan mereka pun seharian ini gagal terus. Tapi tak ingin membuat Yunbom kecewa, Jaegyo membawanya ke taman bermain Jaegyo yang sudah tua dan sepi, tempat yang sangat sederhana. Setelah seharian lelah dengan bersembunyi, akhirnya mereka bisa menikmati kencan juga. Dan sudah tengah malam, itu tandanya kencan mereka akan berakhir. Jaegyo lalu memberikan pesan-pesan kehidupan dan memberikan hadiah untuk dibuka ketika Bom benar-benar merindukan dirinya kelak. Yunbom juga memberikan pesan-pesan terakhirnya. Ia jelas melarang Jaegyo untuk tak memakai jas di depan orang lain. Sedihnya melihat dua orang ini berpisah, tapi karena masih ada sisa 20 detik lagi, keduanya pun berpelukan dengan erat. Sedangkan di rumahnya, Hangul melihat kedatangan wanita misterius itu, yang tentunya kini kita sudah tahu jika itu adalah ibunya Hangul, meski Hangul masih belum mengetahui hal itu. Tapi sepertinya ada seseorang yang melihat Yunbom juga Jaegyu sedang berpelukan, dan episode 7 berakhir di situ.